Iya, belum Bu. bisa, Buin. Ya, Bu saya Julita, khusus sudah dari ada. rekaman Ya, kelompok, siap ya. saya khusus merekam yang kelompok ini ya. Sudah ada rekamannya. Terima kasih Pak Husni sudah muncul yang merah itu. Iya, terima kasih Bu Win ya. Ayo. Ya. Kita mulai ya. Ya. Ibu Nur Faika dulu. Ya. Assalamualaikum Bu Ujlifatul Jannah. Waalaikumsalam Bu Nur Faika. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Ujlifatul Jannah? Alhamdulillah baik Bu Nur Faika. Ibu Nur Faika Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, barusan selesai hujan ya Bu Ujlifatul Jannah ya. Ya, ini untuk ya kebetulan nih kita lagi pertama kali bertemu kemudian mengadakan diskusi kecil-kecilan ini nih. Mungkin ada yang ingin Ibu Ujlifatul Jannah sampaikan kepada saya? Oh iya, terima kasih Bu Nur Faika atas kesempatannya dan atas waktunya yang diberikan. Dan hari ini kebetulan ada masalah nih yang saya hadapi di kelas. Nah, salah satunya itu semangat belajar siswa saya menurun Bu Nur Faika. Jadi mereka di kelas itu banyak main-mainnya, tidak mau mendengarkan pembelajaran, kadang tidur-tiduran di kelas Bu Nur Faika. Oh iya. Ya memang begitu kalau kita dengan siswa kita itu banyak sekali permasalahan yang kita temui mungkin Bu Ujlifatul Jannah ya. Kemudian dari permasalahan yang Ibu Ujlifatul Jannah utarakan kepada saya tadi, mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu rasakan pada saat membina siswa? Oh iya. Hambatan yang saya rasakan tadi ya, siswa tidak mau mendengar ketika kita menjelaskan pembelajaran. Terus ada teman siswa-siswa yang ngomong sendiri, kadang mengusik temannya, bermain-main, begitu Bu Nur Faika. Oh iya masih ada ya, maklumlah anak-anak sekolah SD itu masih tahap bermain. Nah kemudian ini Ibu Iva, selain dari hambatan yang Ibu Iva temui pada peserta didik kita, mungkin ada solusi yang pernah Ibu Iva lakukan untuk menangani hal tersebut? Oh iya, ada Bu, pernah saya melakukan, salah satunya itu saya menggunakan ice breaking di setiap pembelajaran agar siswa saya aktif lagi, semangat lagi mengikuti pembelajaran. Jadi di sela-sela materi yang saya sampaikan, saya menyiapkan ice breaking. Nah, selain ice breaking juga itu kadang di mata pelajaran tertentu dan materi tertentu yang membutuhkan video pembelajaran, saya menggunakan juga video pembelajaran. Kalau selain itu juga kadang karena anak kelas saya juga terdiri dari laki-laki dan perempuan dan laki-laki itu aktif, jadi kadang saya khususnya memberikan tugas mereka untuk belajar di luar kelas Bu Nur Faika. Iya. Oh, jadi itu beberapa solusi yang pernah Ibu lakukan, misalnya melakukan ice breaking, kemudian pembelajaran di luar kelas, yaitu menyatu dengan alam Bu Iva ya, begitu? Ya, gitu Bu Nur Faika. Iya. Begitu inisiatif sekali Bu Iva ini patut diacungi jempol ya. Nah kemudian begini Bu Iva, atas beberapa permasalahan kemudian ada solusi yang ditawarkan tadi, menurut Ibu Iva sejauh mana atau seberapa banyak usaha Ibu melakukan hal tersebut untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Kira-kira hampir 8, kalau dikategorikan 1 sampai 10 mungkin 8 ya Bu Nur Faika, karena kadang saya melihat sikon, kadang melihat kondisi ya, ketika saya memiliki kekuatan atau tenaga lebih, biasanya saya akan menggunakan berbagai media dan kegiatan pembelajaran yang menarik. Tapi kadang kalau ada kesibukan atau pada saat itu juga saya dipanggil oleh guru atau ada ketemu kepala sekolah, jadi pembelajaran tidak bisa lancar, ya terpaksa tidak menggunakannya kayak gitu Bu Nur Faika. Kadang tidak maksimal.
Mhm. Berarti, nilai 8 itu sudah cukup ya untuk mewakili perasaannya saat ini ya Bu Iva ya, begitu? Iya, benar. Iya, baik, terima kasih Bu Iva. Kemudian, yang ingin saya tanyakan lagi, tadi kan sudah, Bu Iva sudah membahas tentang hambatan, kemudian solusi, kemudian berapa rentang nilai yang kita kategorikan untuk Ibu Iva sendiri. Mungkinkah, Ibu Iva pernah melakukan atau memberikan, strategi apa untuk penyelesaian masalah yang, Ibu alami di sekolah ini terkait dengan peserta didik kita? Oh iya tadi, nah, bisa diulangi dulu saja? Iya bisa. Jadi tadi yang ingin saya tanyakan itu Ibu Iva, tadi kan Ibu Iva sudah memaparkan tentang hambatan, kemudian solusi, kemudian, seberapa, banyak rentang sebagai kisaran dari yang Ibu Iva alami di sekolah. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, mungkinkah Ibu Iva pernah, memberikan atau melakukan, strategi, untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi di sekolah bersama peserta didik? Oh, ya, pernah Bu Nur Faika. Nah, strategi yang kita lakukan tadi kan sesuai dengan mata pelajaran tentu, saya menggunakan model-model pembelajaran yang menarik. Misalnya, tutor sebaya Bu Nur Faika. Biasanya anak-anak itu kan kalau tidak mengerti, biasanya kalau tidak dari gurunya, biasanya anak-anak lebih suka dengan yang diberitahu oleh temannya atau yang diajarkan oleh temannya. Nah, Oke. kalau tidak tutor sebaya, biasanya saya akan berkelompok untuk melakukan diskusi. Nah, setelah diskusi mereka akan mempresentasikan di depan. Kadang kami bermain peran, kadang juga kami melakukan model pembelajaran puzzle. Biasanya sesuai dengan materi, Iya. misalnya kayak sistem pencernaan, kita menempel bagian-bagian organ pencernaan. Kayak gitu sih Bu Nur Iya. Faika, strategi yang pernah saya lakukan. Oke. Mhm. Oke, luar biasa sekali Bu Iva. Nah, kemudian, dari sekian pertanyaan yang saya tanyakan tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari yang kita diskusikan terkait dengan, permasalahan yang Ibu alami di sekolah? Ya Bu Nur Faika, karena tadi saya kurang maksimal mungkin ya dalam menyiapkan media atau video pembelajaran, mungkin ke depannya itu mungkin saya harus lebih maksimal lagi gitu. Selain Iya. saya menyediakan video pembelajaran, media pembelajaran, ice breaking, mungkin saya harus berkolaborasi dengan orang tua mungkin Bu Nur Faika, gimana caranya solusinya gitu untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak, yaitu dengan walaupun tidak ketemu orang tuanya mungkin Bu Nur Faika, kita bisa lewat HP, mungkin saya akan mengkonsultasikan masalah anaknya di sekolah bagaimana, dan mungkin orang tua bisa juga memotivasi di rumah agar anaknya bisa bersemangat lagi dalam belajar di kelas mungkin. Ya, oke. Nah, kemudian, dalam hal ini yang Ibu hadapi di sekolah mungkin ada, atau siapa mungkin yang bisa membantu atas pelaksanaan yang Ibu lakukan di sekolah ini? Alhamdulillah kebetulan di kelas saya didampingi oleh rekan sejawat saya. Jadi ketika saya membutuhkan bantuan atau saya tidak fokus dengan beberapa siswa, jadi saya meminta tolong kepada rekan saya untuk menangani beberapa siswa mungkin ya, untuk menangani beberapa siswa yang bermasalah tadi mungkin Bu Nur Faika. Jadi saya bisa membagi beban. Jadi ketika saya mengajar ada beberapa siswa yang tidak aktif, mungkin nanti saya bisa minta tolong kepada rekan saya tersebut. Berarti kolaborasi diutamakan Bu Iva ya? Ya benar Bu Nur Faika. Kayaknya kolaborasi. Betul, itu kolaborasi menurut saya itu adalah hal yang sangat menarik sekali. Dan kemudian ini ada pertanyaan lagi, satu lagi nih Bu Iva, apa komitmen, yang Ibu akan jalankan untuk, sebagai pendukung dari rencana aksi Ibu ini? Oh, komitmennya mungkin saya akan membuat keyakinan kelas dulu mungkin dengan anak-anak sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya. Sebelum masuk saya akan mengingatkan keyakinan kelas yang pernah mereka buat.
sebelumnya Mm-mm. bahwa salah satu keyakinan kelas mereka itu yaitu mengikuti pembelajaran dengan aktif dan menghormati guru. Mungkin itu yang akan saya ingatkan kepada siswa saya sebelum Mm-mm. melakukan pembelajaran agar mereka mengingat, oh iya, bahwa belajar itu bukan saja menerima ilmu, tapi mendengarkan guru yang sedang Mm-mm. Betul, mengajar, betul. berkolaborasi dengan teman, terus Mm-mm. bekerja sama dengan teman itu sangat penting mungkin untuk mereka. Mungkin itu Mm-mm. kok yang akan saya lakukan, Iya, sebagai komitmen yang langkah akan komitmennya, saya, iya. Mm. ya, yang akan saya jalankan. Oke, ya, bagus sekali menurut saya ini Bu Iva. Nah, kemudian terakhir sekali lagi terakhir, kapan Ibu akan melakukan tindakan ini? Mungkin bukan, saya akan minggu depan mungkin Bu Nur Faika secepatnya, karena minggu Mm-mm. ini saya harus menyiapkan berbagai alat media pembelajaran dan ICQ karena membutuhkan waktu, jadi mungkin secepatnya. Tapi Mm-mm. untuk minggu-minggu ini saya akan menyediakan dulu semuanya untuk persiapan saya mengajar minggu depan. Jadi ketika Mm-mm. media, terus ice breaking, video pembelajaran sudah disiapkan dengan mantap atau model pembelajarannya sudah siap dengan mantap, jadi bisa saya melaksanakannya dengan baik. Oke, sip. Pemaparan menurut saya yang begitu sangat antusias sekali untuk mengembangkan bakat dan minat serta kecerdasan bagi peserta didik kita. Mungkin untuk Ibu Iva sekian dulu mungkin yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali Bu Iva ya. Ya, Oh sekian. iya, terima Wassalamualaikum warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh Bu Iva. sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi, mencurahkan permasalahan saya di kelas, sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih banyak. Atas Iya, siap. kesempatannya, mungkin kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bu Nur Iya. Faika. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke. Saya lagi Bu Nur Faika ya. Iya, Siap? siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur Faika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Gimana kabarnya hari ini, Bu Iva? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Nur Faika gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Ibu. Tadi selesai hujan, terus mana ribut-ribut di kelas, kemudian takut masuk banjir. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah hujannya turun membawa berkah, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Sehat ya Bu Nur Faika ya? Alhamdulillah sehat, Bu Iva. Oh, alhamdulillah. Oke. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini Bu Nur Faika, berbincang-bincang sedikit. Nah, gimana nih? Apa sih? Kayaknya ada masalah nih yang dari raut wajahnya. Ada yang mau ingin Ibu Nur Faika sampaikan mungkin untuk pertemuan kita hari ini? Ada masalah atau apa yang mau dibicarakan Bu Nur Faika? Ya, ada itu dia sebenarnya dari tadi ini mau curhat sebenarnya sama Bu Iva, tapi karena masih bergelut dengan siswa-siswa dan hujan, makanya baru ada kesempatan sekarang. Sebenarnya banyak mau saya ceritakan Bu Iva. Ini Iya, terutama masalah ketika saya mengajar di dalam kelas mata pelajaran fisika, kok siswa saya ini motivasinya kurang gitu Bu Iva, kurang dalam hal pembelajarannya, motivasi belajarnya rendah. oh, iya, motivasi belajarnya rendah ya berarti. Iya, Oh, berarti Faika mau diskusi tentang motivasi belajar siswanya ya. Oke. iya. Nah, eh, tujuan kenapa Bu Nur Faika mau membahas tentang motivasi belajar siswanya? Tujuannya apa? Ini Bu Iva, jadi tujuan saya ingin membahas tentang rendahnya motivasi belajar siswa saya ini. Saya ingin sekali, kepengen sekali bagaimana motivasi belajar siswa saya ini lebih terpacu lagi, kemudian lebih meningkat lagi sehingga nanti untuk hasil belajarnya itu tuh saya harapkan itu menjadi hasil belajar yang tertinggi untuk mata pelajaran fisika saya ini. Gitu Bu Iva. Iya. Oh, Masya Allah. Niat yang luar biasa ya Bu Nur Faika. Semoga bisa Iya, terwujud ya setelah kita melakukan amin. bincang-bincang kecil hari Iya. ini. Nah,
Menurut Ibu Nur Faika, setelah tadi tujuannya yang sudah disampaikan, nah kalau Bu Nur Faika skala tujuannya atau menurut Nur Faika posisi Ibu Nur Faika dan motivasi belajar siswa itu di skala berapa gitu? Jadi untuk motivasi belajar siswa kalau dikaitkan dengan kategori skala berapa antara rentang 1 sampai 10, mungkin saya di sini bisa mengatakan untuk rentang rendahnya minat belajar siswa itu mungkin 7,5 mungkin ya. Ya karena saya melihat dari segi minatnya kurang, karena fisika ini identik dengan hitungan, kemudian identik dengan rumus-rumus. Jadi pemahaman siswa itu susah ini. Sudah datang lagi ibu guru fisika, sudah datang ibu perumusan. Nah, biasanya begitu. Oh iya, itu ya Bu Nur Faika. Nah, tadi sudah skalanya 7,5 ya Bu Nur Faika. Nah, Iya. tadi saya kan sudah mengetahui skalanya. Menurut Bu Nur Faika nih, kekuatan apa yang ada atau yang dimiliki oleh Bu Nur Faika untuk membangkitkan minat belajar siswa atau motivasi belajar siswanya? Kekuatan Oke. apa yang dimiliki oleh Ibu Nur Faika nih? Oke, terima kasih Bu Iva. Jadi menurut saya kekuatan yang ada pada diri saya, yang saya miliki untuk membangkitkan motivasi belajar siswa saya ini adalah mungkin kekuatan kolaborasi mungkin Bu Iva. Karena apa? Karena melalui kolaborasi saya bisa mengetahui permasalahan siswa saya, baik itu secara internal ataupun eksternal. Internalnya apa? Internalnya di sana nanti saya akan berhubungan langsung atau berkolaborasi langsung dengan orang tuanya sehingga dari sana saya bisa memahami atau tuh bisa tahu masalah apa yang dihadapi oleh siswa saya. Kemudian setelah sampai di sekolah, siswa ini akan saya tangani sebagai guru yang mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar mereka ini, Bu Iva. Oh ya, luar biasa ya kekuatan yang dimiliki oleh Bu Nur Faika, kolaborasi. Oke. Nah, selain tadi kekuatan nih yang Ibu Nur Faika miliki. Nah, hambatan apa yang Ibu Nur Faika rasakan ketika tujuan pembelajarannya tadi, ketika motivasi belajar siswanya tadi rendah? Nah, apa aja Jadi hambatannya atau gangguannya? Ya, tentunya dalam hal mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas ada beberapa hambatan yang pernah kita temui untuk kesekian kalinya saya katakan demikian kepada setiap peserta didik kita dengan berbagai macam karakternya. Jadi di sini yang pertama saya temui di kelas itu Bu Iva, hambatannya itu yang pertama siswa kadang tidur. Ketika saya menjelaskan tentang hakikatnya fisika ini, kemudian perumusan ini, siswa ini kebanyakan tidur. Nah, kemudian juga pada saat saya menggunakan media, siswa kadang tidak memperhatikan. Jadi di situ tugas saya sebagai guru fisika bagaimana cara saya untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik ini, khususnya di mata pelajaran saya fisika. Begitu Bu Iva. Oh iya. Ya, berarti itu ya hambatannya siswa kadang tidur di kelas, tidak mendengarkannya. Oke. Tadi kekuatan Ibu Nur Faika kolaborasi sudah, hambatannya sudah. Nah, sekarang menurut Ibu Nur Faika, tadi kita sudah mengetahui kekuatannya Ibu Nur Faika, hambatannya apa. Nah, solusi yang ingin Bu Nur Faika tawarkan gitu biar tujuan tadi bisa tercapai apa? Yang solusinya yang dirancang oleh Ibu Nur Faika gitu. Iya. Jadi terkait dengan masalah siswa ini, saya sudah merancang ada beberapa solusi yang akan saya berikan. Yang pertama itu tidak terlepas dari ice breaking. Ice breaking tetap saya lakukan ketika di awal-awal pembelajaran Bu Iva. Nah, kemudian perbaikan strategi pembelajaran yang kedua. Ya, di sini saya harus menggonta-ganti beberapa strategi pembelajaran agar bagaimana tujuan yang saya inginkan dengan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berpihak pada siswa itu dapat tercapai. Di sini seringkali saya menggunakan ada namanya strategi pendekatan quantum teaching, Bu.
Jadi untuk Oh pendekatan iya. quantum teaching ini ada beberapa sintaknya nanti. Bagaimana sintaknya nanti itu bisa kita menumbuhkan bakatnya, kemudian belajar sambil bermain, kemudian berdemonstrasi, kemudian selanjutnya kita merayakan atas keberhasilan dari peserta didik kita ini misalnya menjawab soal. Kemudian jangan lupa juga kita harus merayakan bagi siswa kita yang kurang berhasil. Karena apa? Karena itu merupakan tanda kita mensupport atau memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka di sini merasa tidak merasa disamakan dengan teman yang lain bahwa benar ternyata saya ini disamakan, diberi motivasi sama oleh guru saya. Begitu Bu Iva, langkah-langkah Oh solusi yang iya, pernah saya biasa. lakukan. Nah, ya, luar biasa solusi yang ditawarkan oleh Bu Nur Faikah. Nah, Hmm. dari setelah ada solusi tadi hambatan kekuatan, nah sekarang rencana untuk mencapai tujuan tersebut apa nih rencana yang Ibu Nur Faikah akan lakukan? Rencana untuk Rencana mencapai yang apa tujuan dulu itu yang ya. dilakukan? Saya secepatnya harus melaksanakan apa yang saya inginkan itu di sekolah, mempraktekannya. Sebenarnya sudah saya praktekkan sih untuk rencana ini, tapi belum maksimal karena baru. Nanti untuk kesekian sekalinya saya akan terus melakukan rencana ini agar tujuan saya tercapai, Bu Iva. Oh iya, oke. Nah, yang terlebih dahulu tadi sudah tahu hambatan, kekuatan, dan tujuan yang Ibu Nur Faikah utarakan. Nah, Iya. prioritas mana yang Ibu Nur Faikah mau jalankan terlebih dahulu? Apakah kolaborasi dulu dengan orang tua atau strateginya yang mau diduluankan? Nah, yang mana yang Ibu Nur Faikah prioritaskan agar tujuan pembelajaran tadi motivasi belajar siswa bisa tercapai? Mhm. Oke, jadi yang ingin saya prioritaskan pertama dulu ini adalah strategi bagaimana strategi mengajarnya, model pembelajaran bagaimana, metode pembelajaran bagaimana. Nah, setelah saya melaksanakan strategi-strategi ini, barulah saya mengetahui kelemahannya, Bu Iva. Setelah saya mengetahui kelemahannya, barulah saya berkolaborasi dengan orang tuanya. Oh, ternyata siswa saya ini permasalahan seperti ini. Sehingga setelah itu baru saya akan memikirkan kembali. Berarti strategi ini berarti kurang tepat. Saya akan mengganti dengan strategi yang lain yang bisa membangkitkan motivasi dan bakat dari peserta didik saya ini, Bu Iva. Oh iya, berarti yang ini ingin Ibu Nur Faikah lakukan yaitu model pembelajaran dulu, medianya dan Mhm. sebagainya ya Bu Nur Iya, Faikah, baru betul. lakukan kolaborasi ya luar biasa ya. Nah, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan pembelajaran tersebut kapan nih? Oh, secepatnya Bu Iva. Kebetulan besok saya ada jam mengajar, saya akan langsung melaksanakan apa yang saya inginkan itu, strategi-strategi yang ingin saya lakukan itu, Bu Iva. Saya tidak ingin membuang waktu karena cepat tepat itu biar masalahnya tidak berlarut-larut, biar masalahnya cepat terselesaikan, Bu Iva. Oh iya benar Bu Nur Faikah ya, biar tidak makin menambah masalah lagi ya Bu Nur Faikah dan Betul, kita betul, betul cari sekali. solusinya. Oke, oke, oke. Nah, terus ukuran keberhasilan yang Bu Nur Faikah rasakan nanti ukuran keberhasilannya. Oh dikatakan anak-anak ini sukses atau berhasil itu apa ukurannya menurut Bu Nur Faikah? Oh iya, ukuran keberhasilan menurut saya ketika anak-anak itu berhasil. Jadi di sini menurut saya anak-anak itu berhasil ketika mereka menikmati pembelajaran yang menyenangkan, yang aman, tentunya yang membuat mereka gembira di dalam kelas. Itu ukuran saya. Kalau siswa saya itu merasa aman, merasa nyaman ketika dalam pembelajaran, ya saya sebagai guru yang mengajar merasa merdeka. Berarti siswa saya merdeka dalam belajar, saya juga sebagai guru merdeka dalam memberikan pelajaran. Oh iya, luar biasa ya. Berarti itu ukuran untuk keberhasilan siswanya. Oke. Oke. Nah, tadi kita sudah menyampaikan rencana Bu Nur Faikah, waktu prioritasnya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan dibuat oleh Ibu Nur Faikah agar tujuan yang ingin dicapai tadi berhasil dijalankan? Oke, oke. Jadi ada beberapa tujuan yang ingin saya sebentar, pertanyaan tadi komitmennya? Iya, komitmen apa yang dilakukan oleh Ibu Nur Faikah agar rencana kegiatan agar motivasi siswa itu semakin tinggi untuk belajar itu apa gitu?
Iya, jadi di sini ada beberapa hal yang menjadi komitmen saya, Bu Iva. Yang pertama tadi saya berkomitmen bahwa mengganti atau menggonta-ganti strategi pembelajaran itu adalah hal yang bagus sebagai umpan balik atau sebagai upaya bagaimana untuk menggali apa namanya motivasi belajar siswa dengan cara belajar yang menyenangkan, tentunya yang aman, yang gembira, dan tentunya dengan merdeka belajar. Kemudian yang kedua, komitmen saya tetap berkomitmen melakukan kolaborasi, terutama dengan kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan guru BK atau bimbingan konseling. Mungkin itu yang Oh, akan menjadi komitmen saya nanti. oh iya, berarti itu komitmennya berarti kolaborasi dengan semua pihak ya Bu Nur Faika ya? Iya, betul sekali, betul. Iya, bagus ya, luar biasa. Nah, terus selain tadi kolaborasi yang dilakukan, ini untuk kan kita butuh waktu nih Bu Nur Faika untuk menyiapkan anak-anak agar termotivasi lagi belajar, agar dia semangat lagi belajar. Nah, siapa nih kira-kira yang akan membantu Bu Nur Faika untuk menjalankan rencana aksi tadi, rencana untuk memotivasi belajar siswa selain tadi Bu Nur Faika sendiri, siapa nih orang-orang yang bisa membantu mewujudkan tujuan yang ingin Bu Nur Faika laksanakan gitu. Jadi kalau terkait dengan siapa orang yang apa namanya orang yang membantu untuk kegiatan di sekolah demi tercapainya motivasi belajar siswa yang bagus, itu menurut saya untuk semua pihak ekosistem sekolah terlibat berkolaborasi dengan saya. Tetapi di sini saya utamakan adalah kesiswaan. Ini adalah karena kesiswaan lebih tahu tentang apa namanya, lebih tahu tentang permasalahan siswa, dan kemudian yang lebih tahu lagi itu adalah wali kelasnya, kemudian setelah itu baru orang tuanya kalau di lingkungan sekolah, berbeda dengan lingkungan di rumah. Itu Oh, mungkin nanti ya. akan saya berusaha dengan wakasek kesiswaan, kemudian ada guru-guru pembina yang lain mungkin nanti akan tetap Oh iya. berkolaborasi dengan saya ya. Oke, oke. Nah, terus kita tadi sudah bahas ya dari awal tujuannya, apa saja permasalahan yang Ibu Nur Faika hadapi, skala prioritasnya, kekuatannya, dan lain-lain. Nah, kira-kira nih setelah kita bahas permasalahan kita hari ini, nah kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas masa selanjutnya? Apakah yang Ibu Nur Faika rancang, apakah yang Ibu Nur Faika jalankan itu sudah berjalan dengan baik atau belum gitu? Kapan nih kira-kira kita bisa berdiskusi lagi nih Bu Nur Faika untuk Bagaimana kalau besok saja? Iya. dilakukan. Bagaimana kalau besok hari Kamis kita akan melakukan pertemuan lagi, karena besok saya ada jam ngajar waktu hari Selasa. Hari Kamis saja kita melakukan pertemuannya Bu Iva. Bagaimana? Biar lebih cepat lebih baik, tepat lebih cepat gitu. Oh, boleh Bu Nur Faika. Iya, jadi ketika kita punya permasalahan diselesaikan dengan cepat dan tepat, itu bisa kita selesaikan lagi permasalahan-permasalahan lainnya. Oh iya, Siap. luar biasa Ibu Nur Faika. Gimana rasanya setelah menceritakan semua permasalahan yang Bu Nur Faika hadapi? Ya, alhamdulillah setelah saya berdiskusi, setelah saya bercerita dengan Ibu Iva, masalah yang saya hadapi di sekolah itu saya merasa plong, merasa terbantu dengan adanya diskusi ini. Terima kasih Bu Iva sudah bisa mendengarkan curhatan hati saya, sudah bisa memberikan dukungan juga, saya katakan demikian, untuk permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Bu Ijrifatul Jannah. Ya, sama-sama Bu Nur Faika, semoga apa yang kita didiskusikan hari ini bisa dijalankan oleh Ibu Nur Faika dengan penuh semangat, karena sebagai seorang guru kita tidak bisa memaksa ya Bu Nur Faika, kita hanya bisa menuntun mereka agar bisa menjadi siswa yang lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Sukses buat kita Bu Nur Faika ya. Ya, sukses Bu Zulfa, tapi jangan lupa kita juga sebagai guru harus tetap semangat biar murid kita semangat seperti kita Bu Zulfatul Jannah. Begitu. Sepakat Bu Zulfatul Jannah? Iya, benar sekali Bu Nur Faika. Terima kasih sudah ada waktu ya buat kita curhat-curhat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah berkahi dan
bisa membuat kita lebih semangat lagi ya. Mungkin cukup sekian Bu Nur Amin. Faida. Iya, Sampai terima ketemu kasih Bu lagi. Iva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu hari Kamis Bu Nur Faida. Iya, sampai ketemu. Dadah Bu Iva. Ya. Bu Iva? Halo Bu Iva. Ya Bu Nur Faika. Udah selesai kita nih. Iya makanya, soalnya masih direkam kata Pak Fasil tadi tuh biar nggak banyak rekaman dimatikan aja. Apa rekamannya tuh? Ini ya rekaman yang merah ini kan Iya, kita yang harus di matikan. stopkan dulu kalau mau ngomong biar nggak banyak nanti pas di LMS-nya. Oke, oke.
Bu Nur Faika, Bu Tulisan, silakan kalau sudah bisa kembali ke main room. Iya, iya Pak. Bu Siti Mariam, Bu Nurjul, kalau selesai bisa kembali ke main room. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi sudah dimatikan rekamannya di BOR ya? Sudah matikan ini? Baik. Iya, buat ini. Mau di... Iya. Nggak apa-apa, nanti dilihat di drive. Yuk, nggak ada ya? Aku baru bilang lagi. Hmm, ada ya? Baik, Bapak Ibu, menarik sekali kegiatan praktek hari ini. Walaupun kalau saya lihat, ya sudah lumayan, tapi masih juga beberapa yang tidak fokus ke model Tirta, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan di awal kemarin itu. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Baik. Mungkin masih Bapak Ibu ingat pertemuan di sesi 1 kemarin itu, di T-nya itu apa Bapak Ibu? Kita ngulang sedikit. Apa yang harus disampaikan ketika bertemu dengan Koci? Ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu, masih ingat ya? Ya, yang pertama Bu, yang pertama. Pertanyaan pertamanya, ya, ya, ya betul Bu. Kan ada 2 pertanyaannya itu. Ini kita ngobrol apa sih ini? Kemudian tujuannya apa? Jadi disampaikan memang tujuannya ini supaya jelas arahnya, sehingga tidak sana kemari, termasuk tidak melakukan curhat-curhatan. Kemudian yang I-nya Bu, apakah sejauh Bapak Ibu ingat tadi itu sudah melakukan identifikasi, sudah catat-catat tadi apa sih yang menjadi masalahnya Koci itu, apa sih yang dia keluhkan tadi itu? Ya, sudah ada juga contoh pertanyaannya. Walaupun itu sebagai contoh, namun bisa dijadikan panduan. Kemudian R-nya Bapak Ibu. Ya, sudah mereka sudah coachingnya sudah menyampaikan keluh kesahnya.
Tinggal disusun rencana aksinya seperti apa, tapi dikembalikan kepada coachingnya lagi. Jangan kita yang beraksi. Apakah Bapak Ibu tadi sudah melakukannya? Ya, baik. Dan ya, mudah-mudahan di rekamannya jelas. Ya, iya pakai perasaan ya. Pakai 5F itu. Kemudian yang terakhir, ya, tanggung jawabnya. Siapa yang akan misalnya masih ada pertemuan atau siapa yang akan melakukan eksekusi dibantu oleh siapa nanti dalam menyelesaikan apa yang menjadi keluhan dari coaching itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah melakukannya. Atau ada yang ingin dipertajam Bapak Ibu? Ada yang ingin, oh saya lupa ini loh tadi Pak, saya lupa ini Bu. Apa yang sudah ingat semua ya mudah-mudahan. Baik, kalau demikian izinkan saya membagikan PowerPoint ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini masih saya harus matikan ini bornya. Bentar Bapak Ibu. Ini masih terganggu dengan bor 1, bor 2 dan seterusnya ini. Ya, ada yang mau ice breaking sebentar, guys. Sambil saya matikan dulu nih. Silakan, silakan. Oh iya, stretch terus. Baik, sudah ada yang mau dulu. Sambil kalau ada yang mau stretching pelan-pelan. Di sana ada rubrik penilaiannya, Bapak Ibu. Hari Sabtu kemarin saya sudah pernah tampilkan juga rubrik penilaian ini. Bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai coach, Bapak Ibu, mendengar aktif. Jadi sekali lagi, lebih banyak Bapak Ibu yang mendengar daripada coachi. Jadi coachi banyak yang ngomong. Nah, untuk mendapatkan nilai penuh, nilai 4, bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachi, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Bapak Ibu bisa membedakan mana pertanyaan terbuka dan mana pertanyaan tertutup? Bisa ya? Baik. Bisa dicontohkan Bapak Ibu? Nah, itu tertutup terbuka. Kenapa dia tertutup, Ibu? Ya, saya kembalikan dulu ke teman-teman. Pendek. Iya, tidak.
Masih bisa nyambung ke jawaban lain Bapak Ibu ya. Ya, mm-mm. Betul betul Bapak Ibu. Eh, Teknik pertanyaan tertutup biasanya berhenti dia jawabannya langsung misalnya ya dan tidak ya. Tetapi kalau terbuka masih luas. Betul kata teman-teman tadi itu. Jadi kalau yang terbuka adalah teknik pertanyaan yang akan memberikan solusi siswa, misalnya kalau ada siswa kata Bu In tadi itu, akan menjawab secara umum. Contoh misalnya, tolong jelaskan bagaimana peristiwa perkelahian itu sampai terjadi. Jadi siswa akan menjawabnya dari awal sampai akhir. Itu terbuka Bapak Ibu. Tetapi misalnya, apakah kamu yang memukul duluan tadi? Iya Pak, itu tertutup. Bisa paham Bapak Ibu? Ya, salah satu contohnya saja. Selain contoh dari teman-teman Bu Hartini, tadi dari Bu Iin juga. Jadi, ketika menggunakan teknik pertanyaan tertutup, informasi yang digali itu kurang banyak ditemukan, Bapak Ibu. Sehingga mungkin kurang jelas kita. Tetapi kalau menggunakan pertanyaan terbuka, maka informasi akan lebih banyak. Ya. Atau misalnya kayak Bu Iin bilang tadi ada yang kelahi itu. Apakah kamu terlibat dalam pertengkaran itu? Nah, kan jawabannya pasti iya dan tidak kan? Nah, itu contoh dari pertanyaan tertutup. Saya paham Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih. Baik. Nah, kan panjang jawabannya itu terbuka tuh Bapak Ibu. Karena saya disuruh sama Pak Zailan. Pak Zailan ngasih saya duren, makanya saya mau berkelahi kan panjang. Seperti itu. Atau apakah Pak Zailan terlibat dalam memprovokasi siswa? Iya Pak. Nah, itu tertutup itu Pak. Iya. Langsung Pak Zailan jadi terdakwa. Iya, iya. Kan jawaban apakah itu pertanyaan yes no question kalau bahasa Inggrisnya Bu In. Berarti jawaban iya, berarti tertutup. Bu Ayu bisa paham Bu Ayu ya? Baik. Baik Bapak Ibu, ini model rubrik penilaiannya. Dan yang kita kerjakan 10 menit ke depan adalah mengisi apa kemarin ya yang saya download itu. Baik, lembar refleksi. Kenapa harus sekarang diisi? Karena kemarin pernah latihan. Sekarang jelly apa tuh buat ini? Kemarin kan pernah latihan, adalah catatannya sedikit apa yang kurang. Mudah-mudahan catatan itu akan hilang ditutup oleh sesi praktek hari ini. Tidak muncul di lembar refleksi. Apakah Bapak Ibu sudah mendownload semua refleksi atau perlu saya kirim ulang di grup? Oh iya, baik Bapak Ibu, 10 menit ini kalau ada yang sudah silakan dicek lagi lembar refleksinya dan diisi. Ya Bapak Ibu ya? Ya 10 menit sudah selesai lah paling lama. Saya tunggu bentar. Sambil kalau ada yang ingin ngomong-ngomong nggak apa-apa. Disimpan saja dulu Bu. Ya refleksi untuk sesi 2 untuk praktek. Bentar saya coba buka
supaya kelihatan Bapak Ibu. Saya kan ke. Betul betul. Ntar saya coba saya coba screenshot ya. Mudah-mudahan ada. Ini dia. Baik, udah kelihatan Bapak Ibu? Ini sudah ada refleksi diri latihan coaching. Praktek coaching sama Bu ya. Nah, ya yang ini yang diisi Bu. Yang dijawab apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau tingkatkan. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Tuliskan hasil refleksi Bapak Ibu. Iya, ganti dan kata praktek Bu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ada deg-degan ke? Biasa aja. Berarti Ibu Hartini dan Pak Faisal sudah